Konflik Rusia dan Ukraina masih berlangsung. Pada Rabu, 5 Februari 2025, waktu Moskow, Angkatan Bersenjata Rusia mengklaim kemenangan baru dengan merebut dua pemukiman di Ukraina Timur dan Timur Laut. Sementara itu, Ukraina meningkatkan serangan terhadap fasilitas minyak milik Rusia dan mengklaim menyerang pertahanan udara pasukan Putin di Zaporizhia. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan pasukannya berhasil merebut wilayah Novomlinsk di wilayah Kharkiv Timur Laut. Pemukiman ini terletak di seberang Sungai Oskil, yang sebelumnya menjadi pemisah antara pasukan Putin dan Zelensky. Dalam salah satu video dokumentasi militer, jet tempur Rusia menghancurkan penyeberangan Sungai Oskil dengan bom udara dengan modul luncur dan koreksi terpadu. Sebuah kendaraan bermotor musuh tengah mengangkut personel Ukraina untuk rotasi personel saat penyeberangan sungai itu jadi sasaran. Selain itu, Rusia juga mengklaim menguasai desa Baranivka, di utara kota Ocheretine. Kota ini menjadi sasaran serangan Rusia selama berbulan-bulan. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-1078 atau menjelang tahun ke-4. Di sisi lain, Ukraina tidak tinggal diam. Pasukan Ukraina menyerang depot minyak di wilayah Krasnodar, Rusia Selatan. Gubernur Krasnodar Rusia, Veniamin Kondratiev, melaporkan kebakaran di fasilitas energi tersebut. 55 petugas pemadam kebakaran dikirim ke lokasi. Menurut informasi awal, tidak ada korban luka, ujarnya melalui telegram. Ia juga menyebut fasilitas itu hanya menyimpan sisa-sisa produk minyak bumi yang tidak signifikan. Ukraina meningkatkan serangan udara terhadap instalasi energi dan militer Rusia dalam beberapa bulan terakhir. Pemerintah Presiden Volodymyr Zelensky menyatakan serangan ini sebagai respons terhadap pemboman terus-menerus oleh pasukan Rusia terhadap infrastruktur energi dan kota-kota Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengonfirmasi serangan tersebut, menyebut fasilitas yang diserang penting untuk pasokan bensin dan solar ke tentara Rusia. Serangan terhadap target strategis yang mendukung agresi bersenjata Rusia akan terus berlanjut, tegas mereka. Selain itu, Ukraina juga melaporkan telah merusak sistem pertahanan udara Rusia di wilayah Zaporizhia Selatan, yang saat ini berada di bawah kendali Rusia. Konflik ini belum menunjukkan tanda-tanda mereda, dengan kedua pihak terus saling serang dan mengklaim kemenangan. Pasukan rudal Rusia melancarkan serangan rudal balistik Iskander-M ke pertahanan Ukraina. Serangan rudal balistik Iskander-M Rusia terhadap konsentrasi personel dan peralatan dari Batalion ke-516 dari Brigade Pasukan Khusus Terpisah Pertama Angkatan Bersenjata Ukraina di dekat Stretsivka, Oblast Sumy. Menurut informasi yang belum dikonfirmasi, depot amunisi Angkatan Bersenjata Ukraina terbakar. Kurang lebih 23 pengangkut personel lapis baja, APC, Kozak, BBM hancur. 15 kendaraan segala medan dan 10 kendaraan kargo Ukraina juga hancur akibat serangan ini. Hingga 130 prajurit Ukraina dilaporkan jadi korban. Rudal balistik Iskander-M adalah salah satu sistem senjata paling mematikan milik Rusia yang sering menjadi sorotan dalam konflik modern, termasuk perang Rusia-Ukraina. Dikenal karena akurasi dan daya hancurnya yang tinggi, rudal ini menjadi andalan militer Rusia dalam menyerang target strategis. Iskander-M termasuk jenis rudal balistik jarak pendek, SRBM, Rusia dengan jarak tempuh estimasi 400 hingga 500 km, diklaim bisa mencapai 700 km dengan modifikasi. Kecepatan Iskander-M hingga 7 Mach, sekitar 8.575 km per jam, dengan berat hulu ledak 480 hingga 700 kg. Jenis hulu ledak Iskander-M bisa konvensional, bom klaster, penetrasi bunker, nuklir, atau termobarik. Akurasi serangan kurang lebih 5-7 meter, dengan sistem pandu GPS, GLONASS dan inertial navigation. Peluncuran rudal dengan mobile, diluncurkan dari kendaraan transporter erector launcher, TEL, dengan waktu persiapan tembak kurang dari 10 menit. Iskander-M dirancang untuk menghancurkan target bernilai tinggi seperti pusat komando dan kendali militer, infrastruktur logistik, depot amunisi, bahan bakar, dan persediaan pertahanan udara musuh, bandara dan pelabuhan. Dengan kecepatan tinggi dan kemampuan manuver di udara, rudal ini sulit dilacak dan dihancurkan oleh sistem pertahanan udara musuh.
Hulu ledaknya yang bervariasi memungkinkan Iskander-M menimbulkan kerusakan masif, baik terhadap target lapis baja maupun area luas. Jumlah kru 3-4 orang, termasuk komandan, operator, dan pengemudi, dan bisa diluncurkan dari kendaraan Tel 8X8 yang mampu bergerak cepat di medan berat. Sistem Iskander-M dirancang untuk operasi, tembak dan lari, shoot and scoot, memungkinkan rudal diluncurkan dan kendaraan segera berpindah lokasi untuk menghindari serangan balasan. Harga satu unit sistem Iskander-M diperkirakan mencapai 3 juta hingga 5 juta $AS per rudal, tergantung konfigurasi dan jenis hulu ledak. Biaya ini belum termasuk kendaraan peluncur dan infrastruktur pendukungnya. Meski mahal, rudal ini dianggap efektif karena akurasi dan kemampuannya menembus pertahanan udara modern. Iskander-M telah digunakan secara intensif oleh Rusia dalam perang melawan Ukraina. Rudal ini sering ditembakkan untuk menghancurkan infrastruktur energi, pusat logistik, dan posisi militer Ukraina. Kemampuannya untuk menghindari deteksi radar membuatnya sulit diintervensi oleh sistem pertahanan udara Ukraina seperti NASAMS atau Patriot. Iskander-M adalah senjata strategis yang memadukan teknologi canggih, daya hancur besar, dan mobilitas tinggi. Meski harganya mahal, rudal ini menjadi bukti kemampuan industri pertahanan Rusia dalam mengembangkan sistem senjata yang efektif dan mematikan. Keberadaannya terus menjadi ancaman serius bagi negara-negara yang berhadapan dengan Rusia, termasuk Ukraina. Принял цель 111, пуск. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan tentang upaya penangkalan AEFU untuk menginvasi wilayah Rusia di wilayah Kursk, 5 Februari 2025. Angkatan bersenjata Rusia melancarkan serangan udara dengan helikopter kepertahanan Ukraina di Kursk. Serangan helikopter Rusia menghancurkan musuh dari ketinggian yang sangat rendah. Video dipublikasikan Kementerian Pertahanan Rusia 5 Februari. Saat memberikan dukungan udara kepada unit-unit grup pasukan Sever, helikopter Ka-52M sebagai bagian dari Satuan Tugas Gabungan menyerang personel Angkatan Bersenjata dan perangkat keras lapis baja Angkatan Bersenjata di wilayah perbatasan wilayah Kursk, demikian keterangan videonya. Dalam 24 jam terakhir, kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina berjumlah hingga 325 tentara, 3 tank, 1 pengangkut personel lapis baja, 36 kendaraan tempur lapis baja, 29 kendaraan bermotor, 3 senjata artileri lapangan, dan 2 mortir. Sejak perang di Kursk dimulai awal Agustus 2024 lalu saat tentara Ukraina menyerbu wilayah Rusia di Kursk, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 57.655 tentara, 334 tank, 244 kendaraan tempur infanteri, 193 pengangkut personel lapis baja, 1.744 kendaraan tempur lapis baja, 1.827 kendaraan bermotor, 409 senjata artileri, 45 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 6 MLRS buatan AS, 17 peluncur rudal anti pesawat, 8 kendaraan pengangkut pemuat, 106 stasiun radar perang. Juga 15 radar perang anti baterai, 5 radar pertahanan udara, 33 unit teknik dan material lainnya, termasuk 14 kendaraan anti rintangan, 1 kendaraan pembersih ranjau UR, 77, 9 kendaraan pemulihan lapis baja, dan 1 kendaraan pos komando. Angkatan Bersenjata Ukraina 6 Februari 2025 mencatat total 80 kontak senjata di sepanjang garis depan dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata intensi terjadi di arah Pokrovskoye. Sejak subuh, Rusia mencoba 20 kali menembus pertahanan Ukraina arah Pokrovski di wilayah Vodiany Drugi, Elizavetivka, Tarasivka, Udachny, Nadezdinka, Promyen, Pishchany, Dachi, dan Ulakli.
Pertahanan Ukraina menangkis 18 serangan, 2 bentrokan masih berlangsung. Di arah Kharkiv, Ukraina mencatat Rusia menyerang 4 titik di dekat Kozacalopan dan di daerah Vovchansk. Di arah Kupiansk, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina mencatat Rusia di dekat pemukiman Zagrizove, Petropavlivka, Pischane, dan Novakrugliakivka 7 kali dalam sehari. Di arah Limansky, musuh menyerang 11 kali di wilayah Novolubivka, Kopanki, Zelenige, Hrekivka, Novoyehorivka, Yampolivka, Kolotiasi dan Torske. Prajurit berani kami menghentikan 8 serangan penjajah, dan 3 pertempuran lagi masih berlangsung, kata Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Kursk, pasukan Ukraina memukul mundur 9 serangan Rusia. Selain itu, musuh melancarkan 37 serangan udara, menjatuhkan 52 rudal anti pesawat, dan melancarkan 371 penembakan artileri terhadap posisi pasukan dan pemukiman kita. Secara khusus, Staf Umum Angkatan Bersenjata memberi pujian kerja tempur mereka yang efektif dan profesional. Kita harus memberi penghormatan kepada prajurit Brigade Artileri Terpisah ke-44 yang dinamai menurut Hetman Danilo Apostol, Brigade Pertahanan Pantai Terpisah ke-34, Brigade Penyerangan Terpisah ke-3, dan Brigade Mekanis Terpisah ke-32, yang secara efektif menghancurkan musuh dan menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki dalam hal tenaga kerja dan peralatan, demikian pernyataan resminya. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 6 Februari melaporkan, militer Rusia total kehilangan 845.310 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.240 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Rusia juga kehilangan 18 tank, 46 sistem artileri, 83 pesawat tanpa awak, dan 16 kendaraan tempur pengangkut personel dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan militer Ukraina tersebut, pasukan Vladimir Putin total kehilangan 9.965 tank, 20.737 kendaraan tempur lapis baja, 36.211 kendaraan dan tangki bahan bakar, 22.753 sistem artileri, 1.271 sistem roket peluncur ganda, 1.055 sistem pertahanan udara, 369 pesawat terbang, 331 helikopter, 24.185 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan Bersenjata Rusia 5 Februari waktu Moskow melansir penerbangan taktis operasional, serangan kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menyerang infrastruktur lapangan udara militer, depo Tuave dan lokasi persiapan peluncuran, operator pesawat tak berawak dan pusat pelatihan spesialis perang elektronik musuh. Serta menyerang personel, tenaga kerja dan perangkat keras Angkatan Bersenjata Ukraina di 157 wilayah. Sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh 10 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat dan 57 drone musuh. Secara total, sejak Rusia melancarkan operasi khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 653 pesawat terbang, 283 helikopter, 42.463 kendaraan udara tak berawak, 590 sistem rudal anti pesawat, 21.034 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.513 kendaraan tempur MLRS, 21.276 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 31.218 unit kendaraan pendukung militer telah dinetralisir. Штурмовой бригады ВСУ, бригады Национальной гвардии Украины в районах населенных пунктов Колодезная, Кутьковка, Дорошовка, Кондрашовка, Песчаная, Новокругляковка, Зеленый Гай, Харьковской области и Ямполовка, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 220 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 9 пикапов, 4 орудия полевой артиллерии, из них 2 западного производства.
Уничтожены 4 станции радиоэлектронной борьбы и 5 складов боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированием 3 механизированных мотопехотных бригад и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах Тихоновки, Белокузьминовки, Орехово-Васильевки, Часов-Яра, Константиновки и Дачного. Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих. Боевая бронированная машина, 5 автомобилей и 2 склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и подготовки к запуску БПЛА, местам обучения операторов дронов и специалистов радиоэлектронной борьбы, а также скоплением живой силы и техники противника в 157 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 реактивных снарядов «Химарс» и 57 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск «Центр» продвинулись вглубь обороны противника и освободили населенный пункт Барановка. Нанесли поражение живой силе и технике 7 механизированных, егерской бригад ВСУ и бригады Национальной полиции Украины в районах Щербиновки, Дзержинска, Водянова 2, Лысовки, Гришина, Котлина, Успеновки, Надеждинки, Котлеровки, Ясинова и Андреевки. Противник потерял свыше 500 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе БТР М113, 9 автомобилей и 2 артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили активные наступательные действия, нанесли поражение формированием танковой, механизированной бригад, бригады морской пехоты и 2 бригад территориальной обороны ВСУ в районах Богатыря, Разлива, Раздольного, Бурлацкого и Гуляйполя. Потери ВСУ составили до 120 военнослужащих, боевая бронированная машина, 3 автомобиля, 4 орудия полевой артиллерии, в том числе 2 гаубицы М777 и М198. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, 3 бригад береговой обороны ВСУ и бригады Национальной гвардии Украины в районах Орехова, Малых Щербаков, Каменского, Токаревки и Приднепровского. Противник потерял до 60 человек личного состава, танк, 2 боевые машины пехоты, 5 автомобилей и 1 артиллерийское орудие.